Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita kembali berjumpa di channel KM Dakwah ini, dan mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'abudan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyebarkan pesan agama dan juga pesan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi di channel ini, yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang share, yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang masalah azan, dan kita kemarin sudah sampaikan tentang masalah azan ini begitu pentingnya sehingga Imam Suyuti menyampaikan bagi orang yang ketika dia mendengar azan dan kemudian berbicara dan tidak menghiraukan suara azan, maka dikhawatirkan baginya ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas menjawab azan ini dari kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun man taraka ijabatal muadzin walau bighairi uzrin yusannu lahu at-tadarruk in qasara faslu. Bagi orang yang tidak menjawab azan atau tidak sempat menjawab azan walaupun tanpa uzur, maka tetap disunnahkan baginya untuk menjawab azan walaupun azan sudah selesai, tetapi disunnahkan baginya untuk menjawab azan tersebut selama jaraknya tidak terlalu jauh. Walau tarattabal muazzinuna ajabal kul. Kemudian apabila terdengar suara azan ketika masuk waktu sholat dari berbagai masjid dan musola, dan itu saling bersautan suara-suara azan itu, maka bagi orang yang mendengar baginya untuk menjawab suara azan tersebut. Wa idza azanu ma'an kafat ijabatan wahidah. Kemudian apabila suara-suara azan tadi itu dari musola dan masjid, ya semuanya walaupun dari berbagai macam masjid dan musola dari berbagai arah, tetapi ketika kebetulan suara azan itu suaranya satu bersamaan, maka cukup bagi orang tersebut untuk menjawab sekali saja. Kemudian ada penjelasan berikutnya, wa yaqta'u al-qari' wa ta'if ma huwa fihi min al-qira'ah wa dzikri wa yujib. Bagi orang yang sedang membaca Al-Qur'an, kemudian bagi orang yang sedang tawaf, maka baginya ketika terdengar suara azan, dia untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya, kemudian dia menghentikan bacaan yang dibaca ketika tawaf, dan dia untuk menjawab seruan muadzin tersebut. Jadi bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, bagi orang yang sedang tawaf, maka hendaknya dia menghentikan bacaan-bacaannya dulu dan diganti dengan menjawab suara muadzin tersebut. Ada sebuah riwayat rawat Tabrani an Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama baina shafir rijali wan nisa. Faqala ya ma'syaral nisa idza sami'tunna adzan hadzal habasi wa iqamatahu faqulna kama yaqul fa inna lakunna bikulli harfin alfi darajah. Sebuah riwayat dari sahabat dari Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Maimunah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW satu ketika berdiri di antara saf laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaran nisa idza sami'tunna adzan hadzal habasi wa iqamatu faqulna kama yaqul. Wahai para perempuan, wahai kaum wanita, ketika kalian mendengar suara azan laki-laki yang berkebangsaan Habsyi ini, yaitu maksudnya Sayyidina Bilal, dan juga mendengar iqamatnya, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bilal tersebut. Fa inna lakunna bikulli harfin alfi darajah. Karena bagi orang yang menjawab seruan muadzin dan juga menjawab seruan iqamat tadi, maka setiap huruf dari masing-masing azan dan iqamat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan 1 juta kebaikan derajat kepada orang yang menjawabnya itu. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 juta derajat kebaikan bagi orang yang menjawab suara azan dan juga iqamah.
Kemudian ketika Sayyidina Umar mendengar penjelasan Rasulullah, qala Umar radhiyallahu anhu, hadza lin-nisa fama lirijal. Kemudian ketika Sayyidina Umar mendengar penjelasan Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, itu pahala yang Allah berikan kepada perempuan yang menjawab azan akan diberikan 1 juta derajat kebaikan. Kemudian bagaimana kalau laki-laki ya Rasul? Qala li'fani ya Umar. Maka Rasul menjawab 2 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki yang menjawab seruan azan dan juga iqamah ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagi kita jangan sampai kita untuk tidak menghiraukan, atau bagi kita untuk mendengarkan suara azan dan menyambut dan menjawab dari masing-masing apa yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan disampaikan di sini sampai 1 juta kebaikan 1 huruf dari setiap 1 huruf yang disampaikan oleh muadzin itu, sehingga dengan demikian insyaallah Allah akan memberikan banyak keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan juga bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan juga dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.